Baik, selamat sore Dokter Chandra dan Dokter Yohana. Selamat sore juga untuk teman-teman partisipan semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Perkenalkan, kami dari mahasiswa profesi kedokteran gigi Universitas Mahasiswati yang pada hari ini akan menyelenggarakan penyuluhan dengan tema menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dianti Pratiwi dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Irfan. Halo, perkenalkan nama saya Henry. Halo, perkenalkan nama saya Indira. Halo, selamat sore. Perkenalkan nama saya Maya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja untuk pemaparan materinya. Untuk yang pertama, silakan Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sebelum menjelaskan bagaimana itu anatomi gigi, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana fungsi gigi. Di mana fungsi gigi ini kita gunakan untuk mengunyah dengan maksimal dan juga dapat dengan senyum sempurna. Ketika satu gigi atau dua gigi atau selebihnya yang hilang, maka senyum kita akan tidak sempurna, tidak estetik, dan cantik ganteng pun hilang. Jadi kita tidak bisa sepelekan dari berawalnya penyakit kecil yang timbul dalam gigi, misalkan seperti lubang gigi, itu kita tidak bisa sepelekan. Jika kita sepelekan, akan berujung dengan pencabutan pada gigi itu. Kemudian kita bisa mengunyah sebelah sisi dikarenakan satu giginya sudah hilang, itu bisa menyebabkan kedua rahang kita itu pada sendinya itu bisa sakit. Kemudian bisa berujung dengan pusing seperti itu. Jadi kita emang benar-benar tidak bisa sepelekan. Gitu. Jadi pada jumlah gigi ini ada yang tahu nggak berapa jumlah gigi orang dewasa? Halo, apakah suara saya termasuk? Ada yang tahu nggak? Jadi jumlah total gigi pada orang dewasa itu jumlahnya 16 gigi di rahang atas dan 16 gigi rahang bawah. Jadi totalnya 32 gigi ya. Untuk anak-anak itu totalnya 20 gigi. Selanjutnya bagian dari gigi. Bagian dari gigi itu ada dua, mahkota dan akar. Di mana mahkota gigi ini yang kita lihat berwarna putih itu mahkota gigi. Kemudian akar itu tidak terlihat di dalam posisi akar itu. Kemudian lebih detailnya lagi ada enamel, di mana enamel ini lapisan yang terluar di mahkota gigi itu lapisan yang terkuat yang bisa melindungi gigi tersebut. Kemudian adanya dentin, selanjutnya ada pulpa. Pulpa ini suatu rongga di mana ada saraf-saraf yang mensuplai nutrisi ke gigi. Kemudian adanya sementum. Sementum ini lapisan terluar pada akar gigi untuk melindungi akar gigi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, jadi di sini saya akan memberikan gambaran penyakit rongga mulut yang sering terjadi pada orang. Jadi kita tidak bisa menyepelekan kesehatan gigi dalam rongga mulut gitu. Yang sering terjadi itu biasanya sariawan. Nah, sariawan ini bisa muncul dikarenakan kita kurangnya minum atau makan vitamin C. Bisa juga dikarenakan kita tidak sengaja dalam menggigit bibir ataupun menggigit pipi, itu bisa menyebabkan timbulnya sariawan. Jadi perawatan itu bisa dengan kita mengkonsumsi vitamin C ataupun makanan dan minuman vitamin C untuk mencegah terjadinya sariawan ini. Kemudian karang gigi. Nah, karang gigi ini ada dua bagian, di mana kalian perlu tahu karang gigi itu ada yang di atas gusi
di atas gusi itu bisa kita lihat. Kemudian juga ada di dalam gusi. Nah, di dalam gusi ini kita tidak bisa lihat. Nah, jadi ketika kerang gigi ini terbentuk dari sisa-sisa makanan yang kita sulit bersihkan ataupun kita jarang bersihkan. Nah, jadi kita solusinya itu seandainya ada kerang gigi, sebaiknya teman-teman disarankan untuk datang ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk di scaling atau nama perawatannya di scaling itu membersihkan kerang gigi. Ya, bisa di kerang gigi yang di atas gusi maupun di dalam gusi juga bisa. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ada radang gusi. Nah, radang gusi ini timbul dikarenakan bisa juga. Gitu. Radang gusi ini dia bengkak, gusinya bengkak, dan gusinya juga merah. Gitu. Bisa juga adanya masalah pada gusi. Masalah pada gusi ini dikarenakan bisa terjadi karena mensikat gigi yang kurang baik dan benar. Itu tekniknya kita perlu pahami dengan baik karena sangat berpengaruh. Jika kita tidak benar cara sikat giginya, itu bisa menyebabkan gusi compang-camping. Jadi berpengaruh pada estetik kita juga. Mungkin nanti solusinya akan dikasih tahu bagaimana sih cara mensikat gigi yang baik dan benar dengan teman saya nanti. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Henry. Silakan, Henry. Baik, terima kasih, Bung Irfan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah melihat keadaan gigi seperti ini di keluarga, mungkin sudah pernah melihatnya. Keadaan gigi seperti ini yang dinamakan karies. Adapun pengertian dari karies itu adalah suatu penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan oleh adanya interaksi mikroorganisme patogen dengan zat kariogenik pada permukaan email gigi. Hal ini disebabkan oleh adanya proses demineralisasi email gigi oleh asam hasil metabolisme zat kariogenik oleh mikroorganisme. Kemudian, adapun etiologi dari karies tersebut, yaitu ada 4 etiologinya. Yang pertama itu ada mikroorganisme atau agent, kemudian ada gigi atau host, kemudian ada makanan, dan yang terakhir ada waktu. Kemudian selanjutnya penyebab penyakit jaringan keras gigi lunak pada rongga mulut, yaitu ada 3. Yang pertama itu debris. Debris adalah sisa makanan yang tertinggal dalam rongga mulut yang setelah makan tidak segera dibersihkan. Kemudian ada plak. Plak gigi merupakan lapisan bakteri yang lengket terbentuk pada gigi baik di atas maupun di bawah garis gusi. Jika tidak dibersihkan, plak dapat mengeras menjadi karang gigi. Selanjutnya yaitu kalkulus atau yang lebih sering disebut dengan karang gigi. Kalkulus gigi merupakan kumpulan plak yang termineralisasi yang menempel sangat erat pada permukaan gigi. Kemudian karies gigi ini memiliki klasifikasi juga, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada karies superficial, yang kedua ada karies median, dan yang ketiga ada karies profunda. Adapun pengertian dari masing-masing karies itu, klasifikasi karies adalah untuk karies superficial adalah di mana karies baru mengenai enamel saja, sedangkan pada bagian dentinnya belum terkena. Kemudian pada karies median adalah di mana karies sudah mengenai dentin tetapi belum melebihi dari setengah dentin. Kemudian yang terakhir untuk karies profunda adalah di mana karies sudah melebihi dari setengah dentin dan kadang-kadang sudah mengenai pulpa. Adapun contoh gambar dari klasifikasi karies itu seperti yang ada di foto. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh teman saya, Dianti. Silakan, Dianti. Baik, jadi dari penyakit-penyakit yang tadi disebutin, gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama di masa pandemi sekarang ya. Nah, jadi yang pertama itu pasti memastikan gigi dan mulut tetap dalam keadaan yang bersih dan sehat. Next,
Gimana sih caranya? Yang pasti itu adalah sikat gigi. Kapan sih waktu yang tepat untuk menyikat gigi? Jadi waktu yang tepat untuk menyikat gigi itu adalah pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Next. Nah, bagaimana sih cara memilih sikat gigi yang baik gitu? Jadi yang pertama dipastikan sikat gigi itu memiliki bulu sikat yang halus sehingga tidak mengiritasi gusi dan tidak merusak email. Lalu yang kedua, pilih kepala sikat gigi yang ramping sehingga dapat menjangkau area-area gigi yang sulit untuk dijangkau gitu, seperti di area belakang gigi seperti itu, sehingga tidak ada sisa-sisa makanan yang tertumpuk di area-area tertentu. Jadi semua giginya dapat dibersihkan dengan baik. Lanjut. Nah, adapun pasta gigi gitu. Jadi gimana sih caranya milih pasta gigi itu biar baik untuk gigi gitu. Jadi yang pertama itu pastikan pasta gigi kita itu mengandung pasta gigi yang kita pilih itu mengandung fluor. Jadi fluor itu adalah mineral yang terjadi secara alami yang berfungsi untuk membantu mencegah terjadinya gigi berlubang dengan cara membuat permukaan luar gigi atau email gigi itu kuat terhadap serangan asam yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Nah, fungsi dari pasta gigi itu adalah yang pertama untuk mengurangi plak dan stain. Jadi seperti yang dijelaskan, plak itu adalah perkumpulan bakteri yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Nah, selanjutnya adalah fungsi yang kedua, itu untuk memperkuat perlindungan gigi terhadap gigi berlubang. Lalu yang ketiga itu berfungsi untuk memoles gigi agar gigi tetap terlihat bersih dan sehat. Yang keempat itu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya bau mulut. Yang terakhir itu untuk memelihara gusi agar tetap terlihat sehat dan memberikan efek segar pada mulut. Next. Nah, adapun teknik menyikat gigi, tapi sebelum kita tahu apa aja teknik menyikat gigi itu, ada baiknya kita perhatikan hal-hal yang penting. Salah satunya sebagai berikut, yaitu yang pertama, teknik penyikatan itu harus dapat membersihkan semua permukaan gigi, khususnya di daerah celah gingiva atau gusi. Lalu, gerakan sikat gigi itu tidak boleh melukai jaringan lunak, yaitu gusi, maupun jaringan keras atau gigi itu sendiri. Nah, yang ketiga, teknik penyikatannya itu harus sederhana dan mudah dipelajari, terutama untuk anak-anak. Biasanya kan anak-anak untuk sikat gigi aja males ya. Jadi apalagi dia dikasih teknik yang susah, tambah males lagi jadinya sikat gigi gitu. Nah, yang terakhir, metode ini harus diatur dengan baik sehingga setiap bagian giginya dapat disikat bergantian dan tidak ada daerah yang terlewatkan. Next. Nah, ini dia macam-macam teknik menyikat gigi. Jadi yang pertama itu ada teknik scrub, yaitu menggerakkan sikatnya itu secara horizontal dengan gerakan maju mundur. Mungkin banyak yang menggunakan teknik ini ya. Lalu yang kedua itu dengan teknik roll, yaitu gerakannya memutar mulai dari permukaan kunyah gigi ke belakang, gusi, dan seluruh permukaan gigi sisanya. Nah, lalu selanjutnya ada teknik bus, yaitu dengan cara meletakkan bulu sikatnya pada area batas gusi dan gigi, di mana sikat gigi, bulu sikatnya itu membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu tegak gigi. Lalu digetarkan gitu ke seluruh gigi. Nah, selanjutnya itu dengan teknik Stillman, yaitu dengan mengeluarkan bulu sikat dari arah gusi ke gigi secara berulang. Setelah sampai di permukaan kunyah, bulu sikatnya digerakkan memutar. Nah, yang terakhir itu ada teknik Pones, itu dengan gerakan sikat secara horizontal, sementara gigi ditahan pada posisi menggigit atau oklusi, dan gerakan dilakukan memutar dan mengenai seluruh permukaan gigi atas dan bawah. Nah, di sini saya juga akan memperagakan bagaimana sih cara menyikat gigi yang sederhana, mudah untuk dipraktekkan, tapi tidak merusak baik itu jaringan lunak maupun jaringan keras gigi. Nah, tadi sudah disampaikan dari pemilihan sikat giginya, dipilih sikat gigi yang bulu sikatnya halus, lalu kepala sikatnya yang ramping. Nah, setelah itu penggunaan pasta gigi itu cukup sebesar biji jagung aja, nggak usah dari ujung ke ujung sikat gitu, jadi cukup sebesar biji jagung aja. Lalu jadi bisa diperhatikan mungkin di layar ya. Jadi untuk
caranya itu yang pertama di sini ada 2 bagian, yaitu rahang atas dan rahang bawah. Jadi untuk di bagian gigi serinya itu atau di bagian gigi depan itu untuk di rahang atas disikat dari arah gusi ke bawah ke giginya. Seperti ini. Jadi celah-celah giginya itu bisa dibersihkan dengan baik. Setelah itu pada bagian rahang bawahnya itu dibersihkan dengan cara dari bawah ke atas. Seperti ini. Lalu untuk bagian gigi geraham atau di bagian belakang, itu dibersihkan dengan gerakan memutar atau bulat-bulat seperti ini, itu dibersihkan di kedua sisi, baik itu sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, setelah itu untuk di bagian dalamnya, itu dibersihkan dengan teknik mencongkel seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan juga untuk sikatnya. Nah, ini dibersihkan di semua sisi bagian dalam, baik itu di rahang bawah maupun di rahang atas. Itu pun di bagian ini, depannya juga dibersihkan. Seperti itu, di semua sisi. Nah, setelah sikat gigi, itu apa sih yang dilakukan habis sikat gigi? Pasti next. Selanjutnya adalah berkumur. Jadi setelah sikat gigi itu cukup kumurnya 1 kali aja. Kenapa? Biar fluor yang ada di kandungan pasta gigi tadi nggak hilang, jadi nggak rugi sikat giginya. Gitu. Nah, adapun penggunaan dari obat kumur itu biasanya digunakan seperlunya saja sesuai kebutuhan. Misalkan pada saat sakit gigi atau misalkan gusinya lagi radang, itu bisa menggunakan obat kumur. Nah, biasanya pada saat kondisi seperti itu, obat kumur digunakan sebanyak 20 ml, itu dikulum di dalam mulut selama 30 detik, kemudian dikeluarkan. Nah, adapun bahan aktif yang terkandung dalam obat kumur antara lain timol, eukaliptol, metal salisilat, mentol, kloreksidin glukonat, hidrogen peroksida, dan terkadang mengandung enzim dan kalsium. Nah, adapun bahan lainnya seperti air, pemanis seperti sorbitol dan sodium sakarin, dan juga mengandung alkohol. Nah, alkohol ini yang menyebabkan obat kumur ini nggak boleh digunain dalam jangka waktu yang sering gitu, karena dapat menyebabkan iritasi pada rongga mulut. Next. Nah, selanjutnya di sini ada flossing. Flossing ini bertujuan untuk mengangkat sisa makanan di antara gigi yang tidak tercapai dengan sikat gigi. Nah, idealnya flossing ini dilakukan setelah sikat gigi sehingga pembersihan gigi itu bisa lebih maksimal lagi. Mungkin ada yang bingung ya di sini flossing itu kayak gimana sih? Jadi simpelnya flossing ini sama kayak pakai tusuk gigi gitu loh buat bersihin gigi. Nah, tapi penggunaan tusuk gigi itu tidak disarankan karena dapat menyebabkan iritasi pada gusi. Jadi kita pakai floss atau biasa disebut dengan dental floss. Ini udah banyak banget sekarang dijual di pasaran, di minimarket, supermarket. Nah, di sini dipilih floss yang unwax atau tidak dilapisi lilin. Karena floss yang mengandung lilin itu atau dilapisi lilin itu akan meninggalkan lapisan lilinnya pada permukaan gigi. Nah, gimana sih caranya pakai flossing ini? Nah, untuk yang bentuknya benang, karena ada nih yang bentuknya udah ada tangkainya, jadi lebih simpel makainya. Jadi di sini untuk yang bentuknya benang, cara makainya, ambil benang gigi secukupnya, kira-kira 10-15 cm seperti gambar nomor 1, lalu lingkarkan ujungnya itu pada jari-jari tengah seperti gambar nomor 2. Nah, selanjutnya lewatkan benang perlahan melalui titik kontak dengan menggerakkan benang dari arah depan ke belakang seperti gambar nomor 3. Dan jangan ditekan berlebihan karena akan menyebabkan iritasi pada bagian gusi. Nah, selanjutnya gerakan benang dari arah gusi ke gigi, jangan sebaliknya. Jadi setelah dimasukin nih ke dalam giginya, udah di sela-sela benangnya, itu cara tinggal ditarik ke atas atau dibawa ke bawah ke arah giginya kayak gitu. Jadi kotorannya itu bisa dibersihkan secara maksimal. Nah, setelah menggunakan flossing ini, jangan lupa untuk kumur, untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang masih terjebak di antara gigi atau di rongga mulut. Kayak gitu. Next. Nah, tadi udah bersihin gigi, pilih sikat gigi yang baik, teknik yang baik, pakai pasta gigi yang baik juga, udah bersih nih giginya gitu kan, nggak mungkin dong mau sikat gigi, udah dibersihin terus mau sia-sia gitu aja sikat giginya. Dan jangan lupa juga buat diatur pola makannya.
Jadi kalau bisa kurangi makan makanan yang mengandung sukrosa atau gula. Karena kalau misalkan kita makan gula berlebih, kalau misalkan makan makanan yang mengandung gula dan nggak dibersihin langsung gitu giginya, akan ada sisa-sisa makanan itu yang akan membentuk plak, terus kemudian menghasilkan asam dengan pH di bawah 5,5. Maka akan terjadi pengerusakan di email gigi, di mana itu merupakan tahap awal munculnya gigi berlubang. Jadi mungkin bisa disiasati habis makan manis, setelah makan manis tuh bisa kumur-kumur aja. Kan nggak mungkin ya kita bawa sikat gigi kemana-mana gitu kan, lagi nongkrong makan manis terus habis makan manis sikat gigi gitu kan, kayaknya nggak mungkin juga. Jadi bisa cukup kumur-kumur aja. Setelah itu nanti sampai di rumah bisa sikat gigi kayak gitu. Next. Dan jangan lupa untuk kontrol secara berkala ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali atau 2-3 kali dalam setahun. Itu tujuannya untuk mencegah penyakit-penyakit yang ada di dalam rongga mulut, baik itu gigi berlubang, atau seperti yang tadi dijelaskan, ada kalkulus yang tidak terlihat atau dia di dalam gusi gitu. Jadi biar nggak sampai kayak gitu. Karena kalau kalkulusnya sampai di dalam gusi itu artinya bisa menyebabkan giginya goyang, jadi giginya bisa lepas kayak gitu. Jadi bisa sejak dini kita atasi hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Indira. Ya, baik. Selamat sore untuk teman-teman dan dokter sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Kali ini saya akan membahas mengenai virus yang sedang kita alami, yaitu pandemi virus COVID-19. Nah, saya ingin mengingatkan teman-teman kembali, apa itu virus COVID-19? Mungkin ini virus yang semua orang hampir tahu ya. Virus ini merupakan virus yang menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan. Dan gejala yang dialami itu bisa mulai dari flu biasa hingga penyakit pernafasan yang serius seperti sindrom pernafasan akut berat atau disebut juga dengan SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan penyakit ini juga menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernafasan, yaitu disebut juga dengan droplet, yaitu droplet ini tersebar melalui batuk dan bersin. Sehingga coronavirus ini berpindah melalui perantara dengan media tangan, baju, atau benda-benda lainnya yang terkena oleh tetesan droplet tersebut. Next. Nah, ada pula gejala-gejala yang dialami oleh orang-orang yang terdampak oleh virus COVID-19 ini. Ada 3 step dari gejala yang dialami oleh orang yang terpapar oleh virus COVID. Untuk gejala awalnya yang dialami pasien mungkin pada minggu pertama itu biasanya hanya penyakit ringan yang sering kita temui dan juga seringkali ada yang mengabaikan seperti flu, demam, pilek, ada juga bisa batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan pusing gitu. Dan karena menyerang saluran pernafasan, maka tanda-tandanya ini mirip dengan virus influenza biasa gitu. Jadi jika Anda mengalami gejala yang agak berat seperti sesak nafas, itu artinya Anda sudah mengidap virus ini lebih dari 1 minggu. Gitu. Kemudian jika sudah untuk tahap selanjutnya itu, apabila tidak diatasi dengan mengonsumsi vitamin dan meningkatkan imun, orang yang terpapar virus ini bisa mulai mengalami gejala ringan. Apa itu gejala ringannya itu? Yaitu ada rasa tidak nyaman dan nyeri pada tubuh, mulai merasa pusing, sakit kepala yang lebih konsisten, lalu bisa juga ada yang mengalami konjungtivitis atau matanya merah. Kemudian mulai indera penciumannya itu berkurang hingga hilang. Kemudian ada juga beberapa orang yang timbul ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari-jari kaki. Nah, untuk gejala yang selanjutnya itu adalah gejala berat infeksi COVID-19. Gejala berat ini tidak dapat dianggap remeh dan
karena berisiko tinggi dan dapat menyebabkan kematian, sehingga apabila Anda yang mengalami gejala-gejala yang termasuk berat tersebut, seperti demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada, dan tidak bisa melakukan aktivitas biasa seperti sehari-hari, Anda harus segera mencari bantuan medis. Apabila Anda mengalami gejala yang mulai dari gejala ringan hingga gejala berat, itu Anda harus sudah tidak boleh mengabaikannya. Anda harus menangani gejala-gejala tersebut sehingga Anda bisa terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan sedikit di depan tadi, cara penyebaran COVID-19 ini menyebar melalui droplet yang bisa tertular lewat hidung, mata, dan mulut. Dari mata itu apabila tangan yang kotor dan tercemar oleh virus-virus itu, kemudian tangan yang kotor itu mengucap mata, itu bisa tertular lewat mata. Lalu hidung, bisa juga kita mungkin membersihkan hidung atau ngucek-ngucek hidung dengan tangan yang kotor, dan juga tidak sengaja menghirup droplet yang bertebaran di udara dari batuk dan bersin, itu kita bisa tertular oleh virus COVID-19 tersebut. Itulah mengapa kita itu penting untuk menjaga jarak dan memproteksi diri menggunakan masker dan mencuci tangan sesering mungkin. Next. Nah, berikut dipaparkan lebih lanjut cara pencegahan untuk COVID-19 ini. Yang pertama, kita tentu saja harus memakai masker sesuai standar kesehatan, dan kalau bisa mengganti masker setiap 4 jam, atau ketika masker itu sudah lembab atau basah. Kemudian kita sebisa mungkin selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 atau 30 detik, sehingga semua virus-virus dan kuman-kuman di tangan kita itu sudah hilang. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir, bisa untuk sementara menggunakan hand sanitizer. Dan selalu hindari kerumunan, baik di dalam maupun di luar rumah bersama orang lain. Dan kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, selalu mengonsumsi vitamin, berolahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Kita juga harus istirahat yang cukup, kelola stres. Dan apabila setelah kita berpergian keluar rumah, sebisa mungkin ganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga untuk mencegah virus COVID-19 ini menularkan kepada anggota-anggota keluarga kita apabila kita tercemar dari lingkungan luar tersebut. Dan juga kita harus selalu menerapkan etika batuk dan bersin untuk mencegah penularannya. Nah, berikut selanjutnya, next. Ada cara cuci tangan dengan 7 langkah yang direkomendasikan oleh WHO untuk mencegah COVID-19, yaitu yang pertama-tama, kita basahkan tangan dengan air dan sabun, kita gosokkan telapak tangan, kemudian dilanjutkan dengan digosokkan punggung tangan secara bergantian, kemudian pada sela-sela jari, kemudian gerakan memutar pada jempol, kemudian ujung-ujung tangan, jari tangan, dan kuku diputar-putar di telapak tangan untuk menghilangkan semua kotoran yang tersisa, kemudian tidak lupa bilas dengan air mengalir dan keringkan. Next. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, etika batuk dan bersin itu sangat penting untuk mencegah penyebaran virus. Misalnya, contohnya saat kita batuk, segera tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Apabila tidak ada tisu, kita bisa menggunakan sapu tangan atau lengan baju bagian dalam gitu ya, menggunakan siku tangan. Jadi virusnya itu tidak menyebar kemana-mana, apalagi ke orang lain ya. Kemudian sesegera mungkin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir.
atau hand sanitizer yang berbahan dasar alkohol. Kemudian tidak lupa buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Next, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gek Maya. Terima kasih. Nah, tadi juga sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Dianti, biasanya kalau kita kontrol ke dokter gigi itu, kan setidaknya 2-3 kali dalam setahun atau minimal 6 bulan sekali. Namun di masa pandemi ini, kan banyak tuh orang-orang yang takut untuk berobat ke dokter gigi karena takut akan tertular oleh virus COVID-19. Jadi pertanyaannya itu, boleh nggak sih kita ke dokter gigi di saat pandemi COVID? Next. Nah, dokter gigi itu sangat rentan terpapar virus COVID-19 karena kan besar kemungkinan dokter dan pasien itu saling bertukar droplet. Namun PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia telah mengeluarkan panduan melakukan praktik kedokteran gigi di era pandemi ini sehingga masyarakat dapat merasa aman dan tidak takut lagi untuk berobat ke dokter gigi. Next. Nah, diusahakan untuk tidak datang mendadak ke rumah sakit atau praktik dokter gigi. Jadi, bisa dilakukan booking terlebih dahulu, bisa dikomunikasikan dengan dokter atau perawat giginya, lalu diceritakan keluhannya seperti apa, maka bisa dijadwalkan untuk pertemuannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan pasien agar tidak meningkatkan risiko tertularnya virus COVID-19 ini. Next. Nah, kita tetap dapat memeriksakan gigi kita ke dokter gigi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga jika keluhannya itu tergolong mendesak atau darurat seperti nyeri gigi yang tidak tertahankan, pendarahan yang tidak terkontrol, kawat gigi melukai jaringan lunak gigi mungkin seperti di pipi atau gusi, lalu terdapat benjolan di sekitar gigi, patah tulang rahang, gigi palsu tidak berfungsi, perawatan pasca operasi, dan trauma mengganggu pernafasan. Next. Nah, jadi kita datang ke praktik dokter gigi itu tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti pada saat pasien datang mula-mula, dan pasien itu harus tetap memakai masker, lalu melakukan prosedur cuci tangan sesuai dengan WHO, lalu dilakukan screening. Jadi pasien itu ditanyakan mungkin sebelumnya terdapat keluhan demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau dapat berpergian keluar kota mungkin. Lalu dilakukan pengecekan suhu. Jadi jika suhunya itu tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka pasien diperbolehkan untuk masuk. Next. Lalu pada saat di ruang tunggu, kita tetap menjaga jarak atau biasa yang kita kenal dengan physical distancing atau social distancing, lalu bicara seperlunya saja dan tidak mondar-mandir di sekitar ruangan. Next. Nah, saat di ruang praktik dokter gigi ini bisa dipastikan ya kalau dokter gigi dan perawat giginya sudah memakai APD dengan lengkap, lalu alat-alatnya juga sudah tersteril atau mungkin ada alat-alat yang sekali pakai atau disposable juga. Lalu sebelum dilakukan tindakan perawatan, pasien disarankan untuk berkumur terlebih dahulu menggunakan povidone iodine atau betadine gargle. Next. Nah, jika keluhan kita tidak mendesak atau tidak darurat, mungkin kita bisa melakukan konsultasi dokter gigi jarak jauh. Jadi pasien diminta untuk melaporkan dan pemeriksaan gigi mandiri di rumah dengan menggunakan media foto atau video. Mungkin bisa minta tolong bantuan orang lain untuk memfotokan dan menggunakan cahaya yang cukup, yaitu difotokan di daerah yang sesuai dengan keluhannya dan perlu dikonsultasikan ke dokter giginya. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas tadi bisa ditanyakan. Halo, Ya, saya mau tanya. dengan Oka ya. Dengan Oke ya, saya dengan Oke. Ya. Saya nak.
Tadi kan dijelasin tuh kalau dokter yang harus sebenarnya dokter itu harus pakai APD. Nah, APD yang dimaksud tuh kayak Baik. terima kasih. Mungkin bisa langsung saya jawab aja ya. Jadi dokternya itu dipastikan untuk memakai APD level 3, yaitu terdiri dari head cap atau penutup kepala, lalu goggles pelindung mata, masker N95, lalu gloves atau handscoon double, lalu untuk bajunya yaitu memakai hazmat, yang biasanya orang-orang lihat mungkin seperti astronot yang seperti itu, lalu memakai alas kaki yaitu sepatu boots. Sudah? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Selamat sore, saya ingin bertanya. Ya, dengan Erika ya. Ya, dengan Erika. Jadi saya mau tanya dong, soal karies gigi nih. Biasanya kan kalau karies gigi itu saya lihatnya itu sudah sampai giginya menghitam kayak gitu. Kira-kira bisa nggak sih karies gigi itu diobati? Kalau misalnya bisa, itu penanganannya itu gimana ya kira-kira? Terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab tentang penanganan dari karies gigi tersebut. Untuk karies gigi itu apabila sudah sangat karies giginya itu sudah sangat parah, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi untuk melakukan perawatan dengan cara dokter gigi membersihkan jaring-jaringan dari karies gigi itu, kemudian mungkin bisa dilakukan dengan penumpatan gigi ya, penumpat gigi agar gigi itu kembali terlihat bagus lagi agar tidak adanya karies gigi itu. Seperti itu cukup mungkin buat Erika. Izin menambahkan dikit. Oh iya. Jadi mau nambahkan sedikit ya. Jadi tujuan dari penambalan pada lubang itu kita bisa menutup jalur masuknya bakteri ataupun bisa juga dengan dibilangnya untuk menghindari melekatnya sisa-sisa makanan pada gigi tersebut. Jadi untuk mencegah penyebaran lebih luas lagi. Gitu. Iya, terima kasih. Jadi berarti kalau misalnya karies giginya terjadi pada anak-anak itu nggak perlu dicabut kan gigi anaknya itu, karena kan kasihan kalau giginya dicabut juga, atau mungkin ada nggak sih karies gigi yang kira-kira sampai parahnya itu sampai harus dicabut giginya? Terima kasih. Mohon izin menjawab ya. Jadi untuk lubang gigi pada anak-anak ataupun karies pada anak itu tergantung keparahannya sih, tergantung keparahannya. Nah, selagi bisa kita pertahankan, di mana yang bisa kita pertahankan itu mahkota giginya masih gimana ya, masih utuh lah, masih dominan utuh. Nah, kalau misalkan itu masih kita bisa tambal, jangan dicabut dulu. Tunggu sampai tanggal sehingga diganti dengan gigi permanen selanjutnya. Nah, kalau misalkan yang tidak bisa dipertahankan itu seperti sisa mahkota giginya itu sisa lagi dikit. Nah, ataupun cuman sisa akar giginya aja. Itu sebaiknya dicabut saja seperti itu. Baik, sudah cukup menurut saya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Terima kasih. Erika. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Iya, dengan Ayu Reka.
Iya, jadi saya ingin bertanya terkait tadi pembahasan protokol kesehatan COVID-19. Untuk sekarang ini kan penjualan masker itu banyak yang eceran lah, bisa dibilang eceran ya. Itu sudah dikemas ulang oleh orang-orang yang kita belum tahu kehigienisannya mereka bagaimana. Apakah itu aman atau mungkin disarankan kita beli yang satu kotak saja atau bagaimana? Terima kasih. Baik, ditunggu jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayureka Anjani. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai masker yang dijual secara eceran itu, sebaiknya untuk memastikan dengan lebih pasti, kita sebaiknya tuh membeli masker di tempat-tempat yang seperti apotek, tempat yang terjamin kualitasnya gitu. Karena masker-masker bekas itu beberapa itu ada yang didaur ulang dengan cara dicuci dan disetrika lalu di packing ulang dan dijual itu sudah banyak beritanya yang beredar. Jadi sebaiknya membeli masker di tempat yang seperti apotek atau rumah sakit atau agen-agen yang bisa terpercaya, dan juga kita sebagai pemakai masker sebaiknya untuk membantu untuk menanggulangi hal tersebut. Apabila kita menggunakan masker, bekas masker kita itu sebaiknya kita robek jadi 2, dan juga talinya itu kita lepas supaya tidak apabila sampahnya itu hanyut sampai ke laut itu tidak menyakiti biota laut. Jadi saran dari saya sebaiknya beli masker di tempat-tempat yang terpercaya, dan juga masker bekas itu kita robek sehingga tidak digunakan lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, untuk Ayureka mungkin cukup jawabannya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, cukup. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Ya. Saya ingin menanyakan mana lebih efektif menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan air mengalir. Panggilannya Wedanti ya, Kak? Ya, ada Weda. Udah? Oke, ditunggu jawabannya nggak? Baik, untuk Ida Ayu Widanti, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan lebih efektif mana penggunaan membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Nah, di sini saya akan menambahkan bahwa hand sanitizer itu tidak mampu untuk menghilangkan semua jenis kuman yang ada di tangan kita. Dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu jauh lebih efektif karena bakteri-bakteri dan kuman itu semua sudah terbuang bersama air mengalir yang kita gunakan untuk cuci tangan tersebut. Jadi lebih efektif dan tingkat kebersihan tangan kita lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan hand sanitizer itu. Kuman-kuman di tangan kita itu tidak 100% semuanya bisa terbasmi dibandingkan menggunakan air mengalir dan sabun. Sekian, terima kasih. Bagaimana Ida Ayu Wedanti, mungkin bisa diterima jawabannya? Bisa. Terima kasih. Untuk yang lain, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa bisa sakit kalau gigi yang paling belakang itu tumbuh dan bagaimana cara penanganannya? Baik, terima kasih. Oke, ditunggu ya.
Oke, izin jawab ya, Dimaya. Jadi, kenapa bisa sakit? Nah, itu biasa terjadi pada orang di umur dewasa. Ketika gusi munculnya atau tumbuhnya gigi, itu akan gusi itu akan bengkak dan nah itu terjadilah sakit. Namun kalau misalkan gigi itu tumbuh yang miring, itu lebih sakit lagi. Nah, ketika tumbuhnya gigi itu miring, sangat disarankan segera diperiksakan ke dokter gigi agar dapat dirawat dengan tepat, dengan menggunakan dicabut mungkin atau bisa juga digunakan behel ataupun kawat yang untuk menarik gigi itu biar tumbuhnya tepat gitu, sesuai tempatnya. Sehingga bisa dibilang sakit itu normal. Nah, solusinya ketika sakit itu bisa dengan menggunakan obat kumur ataupun juga bisa sederhananya itu kita kumur menggunakan air hangat, bisa dicampur dengan garam ataupun obat kumur jika ada. Gitu. Bisa juga dengan obat penghilang nyeri dengan obat asam methenamate. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, jadi kenapa kalau gigi belakang tumbuh itu dia biasanya sakit. Nah, gigi paling belakang itu kan biasanya tumbuh paling terakhir di saat semua gigi itu udah tumbuh. Nah, biasanya dia terjadi kekurangan tempat. Jadi dia nggak dapat tempat buat tumbuh, sehingga tumbuhnya itu miring ke samping, dan posisinya kadang ngedorong gigi di depannya. Itu jadi sakitnya double ya, udah sakit dia mau tumbuh, gusinya bengkak, terus dia ngedorong gigi di depannya. Nah, biasanya kalau lama-kelamaan itu dia bikin gigi di depannya tuh jadi lubang gitu. Nah, itu juga itu yang bikin sakit itu double kayak gitu. Jadi untuk penanganannya tadi udah disebutin juga sama teman saya, dan biasanya kalau nggak, biasanya sakitnya tuh hilang terus timbul lagi. Itu juga dipengaruhi sama daya tahan tubuh kita. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuh kita itu lagi ngedrop, biasanya dia sakit gitu. Biasanya kan kalau kita ke dokter gigi tuh sakit nih giginya bengkak, terus sudah dikasih tahu nih sama dokter giginya kalau misalkan giginya nih harus dicabut atau harus di ronsen dulu gitu. Terus setelah nanti bengkaknya hilang atau radangnya hilang, baru bisa dilakukan tindakan, entah itu pencabutan atau apa, kayak gitu. Jadi biasanya dikasih obat, terus pasiennya tuh kadang nggak datang lagi setelah sakitnya tuh hilang gitu. Jadi dia akan berulang lagi nanti di saat kondisi kita tuh ngedrop kayak gitu. Mungkin bisa diterima penjelasannya? Bisa, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, permisi, izin bertanya. Iya, Bianca ya? Ya, betul. Ya. Saya ingin bertanya nih, kenapa bisa ada banyak lubang gigi padahal kita tuh udah sering menjaga kesehatan gigi, kita udah sering sikatan dan lain-lain. Tapi kenapa ya lubangnya itu masih ada banyak gitu? Mungkin bisa langsung saya jawab ya. Jadi tadi ditanya kenapa udah sikat gigi tapi tetap lubang giginya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu juga tekniknya, terus pemilihan sikat giginya. Mungkin kalau boleh tahu udah sesuai belum sama teknik yang tadi saya peragakan, terus pemilihan sikat giginya, pasta giginya, itu udah sesuai belum, Kak Bianca? Kebetulan semuanya udah sih, udah sesuai sikat giginya, udah prosedurnya juga udah. Oke, mungkin di sini ada beberapa bagian yang enggak kesentuh sama sikat giginya. Jadi mungkin ada beberapa celah-celah gigi itu yang masih terdapat sisa-sisa makanan, sehingga terjadi penumpukan plak di sana dan terjadi perkembangbiakan bakteri gitu, sehingga dia bisa menyebabkan gigi berlubang.
seperti itu. Kembali ke gimana kita ngebersihinnya. Seperti itu. Mohon izin menambahkan. Jadi selain kemungkinan cara sikat gigi yang salah, itu bisa juga dikarenakan dari genetik juga bisa, dari bawaan dari dalam diri juga bisa. Misalkan anak atau seseorang memiliki air liur yang kental ataupun air liur yang kurang, itu bisa menyebabkan tingginya risiko terjadi lubang gigi pada seseorang. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu bayangannya. Terima kasih. Bagaimana untuk Kak Bianca, mungkin bisa diterima penjelasannya? Ya, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya lagi ya. Boleh, silahkan. Mau nanya, seberapa persen efektif menggunakan masker double itu? Baik, ditunggu ya jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Ida Ayu Widanti sudah menunggu. Jadi menurut penelitian dari CDC, hasil dari perlindungan masker medis dari virus itu hanya memblok 56,1% virus. Sedangkan masker kain hanya memblok 51,4% virus-virus yang terdapat di sekitar kita. Namun, apabila dikombinasikan keduanya, maka proteksi tersebut juga menjadi berkali lipat hingga mencapai angka 85,4% keefektifannya. Begitu. Bagaimana? Ya, paham. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi mungkin dari teman-teman yang mau nanya? Izin bertanya lagi sekali. Ya, silakan. Kenapa sih bisa ada karang gigi? Oke, tunggu ya jawabannya. Baik, izin menjelaskan. Izin menjawab. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di awal, itu karang gigi terbentuk karena kita jarang membersihkan dengan menggosok gigi, bisa juga sulit kita jangkau, sulit kita capai menggunakan sikat gigi itu pada sela-sela gigi. Contohnya itu sulit kita jangkau sehingga sisa makanan itu tetap menumpuk hingga menjadi karang gigi. Ketika didiamkan itu bisa menyebabkan gigi kita goyang, bisa menyebabkan gusi bengkak, bisa berujung dengan kita harus mencabut gigi tersebut. Seperti itu. Mungkin sudah kebayang, Bima? Sudah, berarti kalau misalnya kita sikat gigi gitu ya, terus kalau ada karang gigi itu berarti keluar darah tuh ya, atau gimana? Atau gara-gara terlalu keras sikat giginya? Nah, kalau keluar darah itu berbagai macam faktor. Bisa dikarenakan kita hanya salah sikat gigi ataupun juga bisa karena gusi kita emang sensitif. Ketika gusi itu berdarah, tetap aja kita gosok gigi itu tidak masalah selagi darah itu tidak mengalir terus-menerus, artinya tidak membeku. Ketika membeku ya berarti normal. Gitu. Kalau karang gigi itu ketika dibersihkan, di scaling atau kalau karang gigi itu tidak bisa dia dihilangkan dengan gosok gigi saja. Jadi emang harus dirawat di dokter gigi.
dengan perawatan scaling. Nah, ketika di scaling atau di scaling itu kemungkinan besar akan berdarah. Itu hal yang normal. Terima kasih. Mungkin sudah mengerti. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Permisi, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan kita ke dokter gigi, itu tuh pasiennya tuh perlu memakai APD atau tidak ya? Dan untuk dokternya itu perlu pakai sarung tangan sama sepatu boots. Itu kalau nggak ada gimana? Terima kasih. Baik. Izin langsung menjawab ya. Kalau ke dokter gigi itu di masa pandemi ini ya, jadi pasiennya itu biasanya dikasih APD, tapi APD yang sekali pakai atau disposable gitu gaunnya. Lalu kalau dokter gigi wajib dia pakai sarung tangan dan harus double. Lalu untuk sepatunya, kalau nggak ada sepatu boots, biasanya dipakai sepatu yang tertutup, tapi di luarnya itu dibungkus dengan sarung sepatu yang sekali pakai itu. Begitu. Bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Permisi, izin bertanya lagi sekali. Iya, silahkan. Ya, jadi saya dari dulu penasaran nih. Karena dari dulu yang kita tahu kan dianjurkan sikat gigi itu setiap 2 kali sehari, pagi dan sore. Nah, pertanyaannya, kenapa ya sikat giginya itu harus 2 kali sehari? Apakah boleh lebih dari 2 kali begitu? Baik, langsung jawab ya. Jadi, boleh nggak sih lebih dari 2 kali? Boleh aja, asal caranya benar dan dia tidak melukai gusi dan jaringan keras giginya atau email gigi tersebut. Terus kalau ditanya kenapa, jadi kan fungsi sikat gigi itu sebenarnya untuk biar sisa-sisa makanan itu nggak nempel di gigi. Jadi dia nggak bikin penumpukan bakteri di sisa-sisa makanan tersebut, sehingga untuk meminimalisir terjadinya karies gigi seperti itu. Jadi kalau kalau misalkan mau sikat gigi lebih dari 2 kali itu boleh aja seefektifnya asal caranya benar, pemilihan sikatnya juga benar sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Seperti itu sih, bisa diterima nggak? Atau mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Ya, bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Untuk yang lain bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup ya. Baik, kalau begitu, terima kasih untuk penyuluhan hari ini. Kami cukupkan. Terima kasih atas waktunya untuk teman-teman dan Dokter Chandra dan Dokter Yohana. Baik, terima kasih untuk adik-adik dokter